Halo adik-adik di Rock Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan belajar dengan Play-Doh, tapi kita akan spesifik belajar tentang komponen yang satu ini nih, yang namanya adalah buzzer. Nah, kita akan belajar bagaimana buzzer bekerja dengan menggunakan Play-Doh. Buzzer ini sama bisa dibilang dia mengeluarkan suara ya. Dia sebagai sebuah output yang mampu menghasilkan sebuah suara. Suaranya tapi bukan kayak suara speaker, bukan kayak suara kita kalau ngomong. Suaranya akan sifatnya buzzer, ngebuzz. Jadi kayak gitu. Nah, jadi nanti dia akan berubah-ubah suaranya tergantung dari tegangan yang masuk ke dalam si buzzer ini. Nah, bagaimana cara buzzer bekerja? Kita akan bahas dengan menggunakan Play-Doh. Oke, langsung lihat tangannya Kabdul ya. Kita masuk ke bagian sini untuk bagaimana cara menggunakan si buzzer dengan Play-Doh. Yuk. Nah, di sini kita Nah, di sini Kak Abdul punya dua buah doh yang bersifat konduktor, mengalirkan listrik, dan satu buah doh yang bersifat induktor atau tidak bisa menghasilkan listrik, tidak bisa mengalirkan listrik. Nah, sama Kak Abdul nanti tentu kita akan punya satu buah buzzer, lalu ada 3 buah LED untuk nanti membantu kita dalam melakukan percobaan, satu buah baterai dengan konektornya. Nah, sekarang kita akan coba dulu untuk bagaimana sih cara kerja dari sebuah buzzer. Kita akan coba untuk menyalakan dulu buzzernya. Nah, kamu taruh di sini kita geser dulu yang lainnya. Oke, kamu butuh 2, boleh deh ini aja. Nah, kita ambil 2 yang bersifat konduktor, doh yang bersifat konduktor, lalu akan kita berikan dulu tegangan baterai biar gampang. Seperti biasa ya, baterai jangan sampai ininya, kalau lagi terhubung baterai jangan dikenakan ya antara yang positif dengan negatifnya atau yang merah sama yang hitamnya, karena nanti bisa bikin short dan meledak si baterainya. Jadi pastikan kalau sudah terpasang jangan dihubung-hubungkan lagi, atau kalau emang mau aman boleh juga kamu masukkan dulu. Jadi dimasukkan dulu kayak gini, tetap dimasukin, baru dipasang si baterainya. Nah, seperti ini udah kuat, ini positif, ini negatif. Nah, sekarang kita akan coba nih masukin si buzzernya. Kalau kita masukin kayak gini, coba kita tes. Nah, ada suaranya. Kalau kita balikin lagi, nah, kalau mati artinya buzzer ini kutubnya tidak pas. Di sini kamu bisa lihat ada positif. Positif itu harus ketemu sama si positifnya. Jadi kamu harus balik kalau nggak nyala ya. Jadi kamu balik, ditukar posisinya lalu kamu pasang. Nah, bunyinya kayak gini nih. Bunyinya cukup nyaring. Ini adalah bunyinya sebuah buzzer. Jadi buzzer ini cara kerjanya sama kayak sebuah LED ya. Jadi kalau kita tadi punya LED 3, kabel matiin dulu. Nah, sama kayak LED. Jadi kenapa sama kayak LED? Karena LED juga punya kutubnya. Kutubnya ada anoda dan ada katoda, atau yang positif dan ada yang negatif. Jadi bisa dilihat kalau LED kan dilihat dari kakinya atau dilihat dari bagian dalamnya. Yang kecil, lempengan kecil adalah positif, lempengan besar itu adalah negatif. Nah, si buzzer itu juga bekerja seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi kamu misalnya coba nyalain si buzzernya kayak gini misalnya, wah kok nggak nyala ya? Nah, itu coba cek dulu, kutubnya benar atau enggak nih? Positif, udah ketemu positif belum? Kalau belum, kamu harus ganti dulu, tukar sampai dia nyala seperti ini. Nah, untuk buzzer sendiri, karena cara kerjanya sama seperti LED, artinya dia bisa, kita coba lagi, kita lepas dulu baterainya.
jadi dia juga bisa dibikin sebagai rangkaian seri ataupun paralel. Nah, kita coba dulu yang seri. Kita coba bikin untuk rangkaian seri, bagaimana buzzer bekerja untuk rangkaian seri dengan dibantu dengan LED. Jadi kita akan coba bikin dulu. Nah, untuk gampang kita tambahkan induktor supaya gampang nih di sini, supaya nempel tapi nggak ada masalah nempelnya. Kan kemarin kita udah belajar ya, kalau misalnya di tengah-tengahnya ada induktor, maka ini jadi bisa berjalan. Nah, terus kita berikan lagi. Kalau adik-adik di rumah ada yang punya Play-Doh, bisa dipakai ya. Jadi Play-Doh yang mereknya Play-Doh atau doh yang memang sudah jadi, bisa nih menggunakan yang untuk yang konduktor itu dengan Play-Doh, sedangkan untuk yang bagian induktornya itu dengan yang namanya clay. Jadi ini juga bisa diganti sama clay. Clay itu yang seperti tanah liat. Ada juga. Nah, bisa dicari atau mana tahu sudah punya di rumahnya. Nah, ini kita akan coba bikin ini sebagai rangkaian seri. Jadi satu, oke. Oke, kita akan bikin satu lagi sebagai rangkaian paralel. Nah, ini Kabel punya ini seri, ini paralel. Nah, gimana cara kita merangkainya? Kalau rangkaian seri adalah rangkaian yang terdiri hanya dari satu arah, tidak punya percabangan. Jadi kita mesti pasangnya, ini kita cek ya, mana positif, mana negatifnya. Nah, ini anoda, katoda di sini. Anoda, katodanya di sini. Oke. Satu lagi kita kasih sini plus minusnya si sang. Cuk. Nah, untuk di sini nanti kita akan coba kita pasang dulu sesuai kutubnya. Anoda, katoda. Oh, kabel tambahin juga deh. Biar enggak nyatu-nyatu. Oke, anoda di sini, katoda di sini. Nah, ini yang hijaunya juga di sini satu, kita samain. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan coba menghubungkan si baterainya. Di sini kita taruh yang positifnya sebelah sini. Yang di ujung sini kita taruh negatifnya. Lalu kita pasangkan si baterai. Nah, langsung nyala ya. Ini adalah rangkaian seri. Rangkaian seri juga bekerja buat si buzzer. Tapi juga harus sesuai kutubnya. Artinya kalau misalnya salah kutubnya, kita balik, maka tidak nyala. Buzzer nggak nyala, LED-nya nggak nyala. Maka kita harus membalikannya lagi, memperbaiki kutub-kutubnya. Nah, begitu juga dengan LED yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau LED-nya dicabut, juga mati. Kalau LED-nya dicabut, juga mati si buzzernya. Kalaupun dibalik, seperti ini juga tidak nyala. Jadi prinsip kerja si LED dan si buzzer untuk rangkaian seri sama. Jadi kita harus benarkan rangkaiannya, baru dia akan nyala kayak gini. Dan sama seperti rangkaian seri ya, satu dicabut, mati semua. Nah, bagaimana kalau dengan rangkaian paralel? Yuk kita coba. Kalau untuk rangkaian paralel, kita coba pasang. Nah, LED-nya nyala. Lalu kita coba masukin si buzzernya kita. Nah, nyala. Lebih kencang suaranya daripada si rangkaian paralel. Kenapa? Karena tegangannya tidak dibagi-bagi ya kalau di paralel. Nah, jadi kalau ini juga sama. Bedanya rangkaian paralel dengan rangkaian seri, kalau misalnya kita cabut buzzernya, LED-nya masih terus nyala. Kalau kita pasang lagi, juga masih terus nyala. Begitu juga dengan LED-nya.
Kalau kita cabut masih nyala, kita cabut dua-duanya makin tambah kencang, kita kasih lagi, kita kasih lagi. Sekarang gimana kalau misalnya kita balik? Kalau kita balik kutubnya, nah kalau kita balik kutubnya hanya buzzernya saja yang mati, tapi LED-nya juga masih terus menyala. Jadi bekerja sama seperti LED di rangkaian paralel. Rangkaian paralel kalau kita cabut satu-satu juga nggak ada yang mati ya, sama kayak di listrik rumah kamu nih, rangkaian paralel. Jadi kalau kamu mau cabut-cabut, kamu cabut-cabut satu, yang lain masih terus menyala. Nah, oke. Itu tadi buzzer untuk di rangkaian seri dan di rangkaian paralel. Sekarang kita akan coba untuk melihat buzzer dengan hambatan. Jadi kita akan ganti dulu rangkaiannya. Nah, kita coba bikin dua buah pledo yang sifatnya konduktor ada di kanan kiri. Supaya aman, kita kasih ini satu yang sifatnya induktor di tengah-tengah supaya dia nggak nyambung. Nah, kayak gini. Lalu kita akan coba untuk melihat bagaimana cara kerja, bagaimana buzzer bekerja jika pledohnya kita panjangkan atau dohnya kita panjangkan. Bagaimana terlihatnya? Coba kita lihat ya. Di sini positif, sini negatif. Lalu kita kasih. Oke. Lalu kita coba dulu untuk kita pasangkan si LED-nya. Lalu kita pasangin LED-nya sesuai dengan kutubnya masing-masing. Oke, satu nyala. Satu juga nyala, yang hijau juga nyala. Yang kuning juga nyala. Oke. Sekarang kita coba masukin si buzzernya sesuai dengan kutubnya. Kalau misalnya kita pasang di sini. Nyala ya. Nah, karena ini dohnya panjang, doh yang panjang itu berarti resistannya panjang atau hambatannya panjang. Atau hambatannya juga makin besar. Artinya, kalau kita taruh di sini suaranya, dengerin ya. Kenceng ya. Kalau kita taruh di sini, makin turun. Kita taruh sini, makin turun. Makin lemah ya suaranya ya. Tuh. Makin lama makin lemah. Beda antara suara di waktu kita tusuk dia di bagian ujung, jauh dari baterainya, dibandingkan kalau kita tusuk dia di sini. Suaranya lebih kencang. Nah, kamu juga bisa lihat hal yang sama, itu terjadi di LED. Perhatikan yang warna merah, ini cukup terang. Kalau misalnya kita taruh di sini, terangnya jadi segini, kita taruh lagi ke belakang, terangnya jadi segitu, kita taruh lagi di belakang. Tuh, terangnya jadi berkurang tapi mungkin nggak terlalu kelihatan ya kalau untuk LED. Karena sini tegangannya cukup gede karena diambil di sini 9 volt. Nah, tapi kalau di buzzer kamu bisa membedakan ya antara di sini dengan di sini. Gitu. Nah, kamu jadi bisa melihat bahwa di sini di sepanjang konduktor ini makin kalau kita panjangin akan makin lebih kecil lagi ke ujung sini karena makin panjang si dohnya makin besar si resisten atau si hambatannya. Jadi kamu belajar juga tentang bahwa di dalam doh ini ada resistennya, ada hambatannya. Nah, itu aja pembelajaran kita kali ini, belajar tentang buzzer dengan menggunakan pledo. Jadi tadi kalau kita mau recap, kamu sudah belajar satu bahwa buzzer itu bekerja ada kutubnya, ada positifnya, ada negatifnya. Sama seperti LED, ada anoda, ada katoda, ada positif, ada negatif. Jadi kalau kamu salah kutubnya, maka buzzernya bisa nggak bunyi. Lalu yang kedua kita tadi belajar bahwa buzzer juga bekerja sama seperti LED untuk di rangkaian seri dan di rangkaian paralel.
Jadi kalau dicabut salah satunya, buzzernya juga akan mati untuk rangkaian seri. Atau kalau di rangkaian paralel mau kita cabut satu persatu, maka buzzernya masih terus akan menyala. Lalu tadi yang terakhir kita sudah belajar tentang bahwa di dalam rangkaian, di dalam sebuah rangkaian listrik ada yang namanya hambatan atau resistance. Jadi makin besar resistannya atau makin panjang dohnya tadi, maka itu mengakibatkan bunyi dari si buzzer itu juga makin kecil karena hambatannya makin gede. Sama juga LED, makin jauh dari pusat sumber daya listriknya, maka dia juga jadi makin kecil, nyalanya juga jadi makin redup. Nah, seperti biasa kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk langsung bertanya kepada tim Diro, atau kamu bisa list dulu pertanyaannya untuk nanti kamu tanyakan, kita jawab bareng-bareng di kelas online yang akan kamu ikutin. Nah, sama juga untuk Playdoh, jangan lupa nanti waktu kelas online-nya kamu udah bikin project-project Playdoh. Dari yang tadi nih, dari LED dan dari buzzer, kamu mungkin bisa bikin robot, kamu bisa bikin bentuk sesuatu atau bentuk-bentuk yang lain yang ada LED-nya dan ada buzzer-nya. Nah, nanti bisa juga ditunjukin dan dipelajarin sama teman-temannya bareng-bareng di kelas online-nya nanti. Oke, selamat bermain. Bye!